Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Andika Fasya dari kelas D3 Manajemen Informatika dengan NPM 04403322380018. Di sini saya akan mengerjakan tugas ITS pemrograman Python. Python merupakan bahasa pemrograman komputer yang biasa dipakai untuk membangun situs, software, aplikasi, mengotomatiskan tugas, dan melakukan analisis data. Bahasa pemrograman ini termasuk bahasa tujuan umum, artinya ia bisa digunakan untuk membuat berbagai program berbeda, bukan khusus untuk masalah tertentu saja. Framework Framework Python. Ada framework Python dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada Django, web framework sumber terbuka dan tingkat tertinggi berbasis Python untuk membangun pengembangan cepat website yang aman dengan desain yang rapi. Terus yang kedua ada Flex, micro framework yang ditulis dalam bahasa Python untuk menyediakan core yang sederhana tapi mudah dikembangkan, hampir tanpa dependensi pada library eksternal. Terus yang ketiga ada CherryPy. Terkenal karena kesederhanaannya, CherryPy merupakan developer pembangun aplikasi web menggunakan pemrograman yang berorientasi objek sehingga menghasilkan kode sumber yang lebih kecil dengan waktu yang lebih cepat. Web2Py, framework full stack gratis yang bagus untuk mengembangkan aplikasi web portable yang dijalankan dengan database. Terus ada Pyramid, berperan sebagai penengah antara micro framework dan mega framework, menawarkan fleksibilitas kontrol dan ekstensibilitas melalui add-ons dan environment pengembangan. Contoh-contoh Python. Variabel. Variabel adalah name contains atau wadah bernama yang digunakan untuk menyimpan data di memori. Anda membuat variabel dengan memberi mereka nama yang unik dan kemudian menetapkan nilai kepada mereka. Nama variabel harus mengikuti aturan penamaan tertentu. Yang pertama, harus dimulai dengan huruf atau underscore. Dapat diberi huruf, angka, dan underscore setelah karakter awal. Yang ketiga itu case sensitive, huruf besar dan kecil dibedakan. Contoh penamaan variabel yang valid yaitu x, data underscore siswa, dan nilai underscore ulangan. Tipe data atau data types. Variabel dapat menyimpan berbagai jenis data dan tipe data, menentukan bagaimana data tersebut disimpan dan diinterpretasikan oleh program. Python memiliki tipe data bawaan seperti int, bilangan bulat, misalnya 10 atau -5. Yang kedua ada float, bilangan desimal, misalnya 3,14 atau -12,9. Yang ketiga ada str atau string, biasa dibaca string. Yang keempat ada bool, nilai boolean, true or false. Yang kelima ada list, daftar yang berisi urutan item, misalnya apel, mangga, atau 10. Dan terus yang keenam ada tuple. Tuple merupakan mirip dengan list namun tidak dapat diubah. Nah, yang ketujuh ada digits, kamus yang menyimpan pasangan key value, misalnya nama seperti Alice atau umur 30, seperti itu. Alokasi memori. Ketika Anda membuat variabel, Python mengalokasikan ruang memori yang cukup untuk menyimpan tipe data yang ditetapkan ke variabel tersebut. Misalnya, jika Anda membuat variabel umur dengan nilai 25, Python akan mengalokasikan memori yang cukup untuk menyimpan bilangan bulat 32 bit. Ruang lingkup variabel atau variable scope. Ruang lingkup variabel menentukan bagian program di mana variabel tersebut dapat diakses dan digunakan.
Terus Python memiliki dua ruang lingkup utama, yaitu global scope dan local scope. Global scope merupakan variabel yang dideklarasikan di luar fungsi atau di blok kode teratas, dapat diakses dari mana saja di program Anda. Sedangkan local scope adalah variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi, hanya dapat diakses dari dalam fungsi tersebut. Teks data dalam bahasa pemrograman Python dapat merujuk pada dua hal. Yang pertama, string literal. String literal adalah referensi teks yang secara langsung ditulis dalam program Anda menggunakan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Ini adalah bentuk paling dasar dari teks dalam Python. Contohnya seperti ini. Yang kedua, memproses dan menganalisis teks data. Python juga handal dalam memproses dan menganalisis teks data dari sumber eksternal, seperti file teks. Anda dapat membaca dan menulis teks data dari file menggunakan modul open. Yang kedua, input pengguna. Anda dapat menerima teks data sebagai input dari pengguna menggunakan fungsi input. Nah, yang ketiga ada web scraping. Anda dapat mengambil teks data dari website menggunakan library pihak ketiga dari Beautiful Soup. Nah, setelah teks data didapatkan, Anda dapat menggunakan berbagai modul dan library Python untuk melakukan berbagai macam analisa seperti di sini. Contoh menghitung jumlah huruf dalam teks data. Nah, seperti ini Python teks sama dengan tanda kutip halo, dunia, tanda seru lalu tanda kutip lagi. Ya, seperti ini. Library untuk teks data analis. Python memiliki berbagai library untuk teks data analis. Beberapa yang populer diantaranya ada NLTK atau Natural Language Toolkit. Yang kedua ada Specie, yang ketiga TextBlock, dan yang keempat ada Gensim. Dengan kemampuannya untuk menangani string literal dan berbagai library yang tersedia, Python menjadi bahasa pemrograman yang kuat untuk berbagai keperluan pemrosesan dan analisa teks data. Numerical data dalam bahasa pemrograman Python adalah data yang mewakili angka atau besaran. Python menyediakan berbagai cara untuk bekerja dengan numerical data, membuatnya menjadi bahasa yang fleksibel untuk berbagai keperluan komputasi numerik dan ilmiah. Penggunaan Python di industri. Selain aplikasi di bidang-bidang tertentu, Python juga digunakan secara luas di berbagai industri, termasuk yang pertama ada teknologi finansial atau vintage. Perusahaan vintage menggunakan Python untuk analisis data, pengembangan algoritma perdagangan, dan pembuatan platform perdagangan. Yang kedua ada teknologi medis. Dalam bidang kesehatan, Python digunakan untuk analisis data medis, pengembangan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar medis, dan bahkan dalam pengembangan perangkat lunak untuk pembelajaran mesin dalam diagnosis penyakit. Nah, yang ketiga di bidang otomotif. Industri otomotif menggunakan Python untuk pengembangan perangkat lunak dalam mobil, analisis data sensor, dan pengembangan algoritma kendaraan otonom. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Maaf bila banyak salah-salah kata dan banyak yang tidak lengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.